Jadi masing-masing punya fungsi sendiri, protein punya fungsi sendiri, karbo punya fungsi sendiri, dan lain-lain. Jadi yang perlu dilihat dari zat gizi adalah kata kuncinya, keywordnya adalah ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya masing-masing. Terima kasih, Gasela. Gasela kelompok berapa ya? Kelompok 1, Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa itu gizi? Bedakan antara zat gizi dengan gizi. Ada yang bisa menjawab saya? Kalau gizi itu proses sebelum masuk hingga keluarnya makanan, Ibu. Proses. Boleh diulang? Proses masuk atau proses sebelum masuknya, proses masuk atau proses sebelum masuk hingga keluarnya makanan. Oke, terima kasih. Citra, ada yang mau memberikan jawaban lain selain Citra? Citra kelompok berapa? Saya kelompok 5, Ibu. Oke. Ada yang mau menambahkan atau? Izin Bu, apakah saya bisa menambahkan? Silahkan Belinda. Ya, tapi sebelumnya saya mohon maaf Ibu mematikan kamera karena di sini sedang hujan. Tidak apa-apa, silahkan. Oke, gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, dan penyimpangan metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan. Baik, terima kasih Belinda tadi dilengkapi. Jadi jawaban Citra itu udah benar. Bagaimana makanan itu diproses di dalam tubuh sampai dia keluar. Nah, jawaban Belinda tadi dilengkapi dengan bagaimana organisme dalam hal ini manusia memanfaatkan itu gizi. Jadi proses di dalam tubuh manusia itu sendiri itu yang dinamakan gizi. Jadi keywordnya adalah proses. Oke, keywordnya gizi adalah proses. Bagaimana makanan atau bahan pangan itu diproses di dalam tubuh sampai dia keluar. Itu keyword gizi. Tadi keywordnya zat gizi, ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya. Kalau gizi, proses. Ya, proses yang terjadi di dalam tubuh manusia dari mulai masuk sampai keluar. Sekarang status gizi. Mungkin saya Ibu. Silahkan Sela. Baik Bu, untuk status gizi itu sendiri mungkin keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari suatu makanan dengan kebutuhan zat gizi lainnya yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Baik, terima kasih Sela. Jadi status gizi keywordnya adalah akibat. Ya, tadi zat gizi keywordnya ikatan kimia, kalau gizi keywordnya adalah proses, kalau status gizi akibat prosesnya. Nah, tadi gizi kan diproses di dalam tubuh dari mulai masuk sampai keluar. Nah, status gizi itu adalah akibatnya kalau prosesnya bagus, makanannya yang masuk sesuai dengan kebutuhan, maka hasilnya akibatnya status gizinya normal. Kalau makanan atau kebutuhannya lebih dari apa yang dimakan berarti malnutrisi, gizi kurang, dan sebaliknya gizi lebih. Jadi status gizi itu adalah akibat. Baik, terima kasih adik-adik. Jadi udah saya anggap semuanya udah mengerti ya konsep dasar ilmu gizi itu apa. Jadi itu sebenarnya konsep dasar ilmu gizi. Anda bisa membedakan istilah-istilah itu. Kalau sudah bisa membedakan berarti kalian udah ngerti gizi itu apa dan kita belajar apa di gizi, ya kan? Sekarang kita masuk ke bagian prosesnya tadi. Gizi kan tadi proses dari mulai masuk sampai keluar. Nah, proses dari mulai masuk sampai keluar itu kita sebutnya digesti, absorpsi, dan transportasi. Jadi makanan dicerna dulu di dalam tubuh kita melalui organ-organ yang dibutuhkan untuk pencernaan, kemudian diserap oleh organ-organ yang berperan untuk menyerap zat-zat gizi, kemudian ditransportasikan ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan. Nah, itu akan dibahas tuntas oleh kelompok 1 sampai kelompok 6. Kita mulai dulu dari kelompok absorpsi. Digesti, kok absorpsi terus ya? Digesti ada di kelompok 2 dan 3 ya. Benar ya? Oke, silahkan kita mulai
Jadi mekanismenya gini, kita paralel kelompok 2 presentasi, setelah itu stop share, langsung masuk ke kelompok 3 presentasi, habis itu saya moderatori untuk pertanyaan. Di kelompok 2 mohon dicatat yang akan presentasi atas nama sebentar. Nurhalisa. Informasikan ya kalau orangnya nggak ada ya. Nurhalisa, kemudian Melisa, Audi Kristania, Nur Hikmah, terakhir Taskia. Semuanya ada ya? Oke, silakan Anda nanti bergantian untuk membawakan slide-slide-nya sampai akhir. Kemudian untuk kelompok 3 tadi minus Anissa ya, berarti Shania, Wanda. Ada Ibu. Oh, Anissa sudah hadir. Baik, sudah presensi Anissa? Tadi habis sholat. Saya sudah presensi Bu. Baik, nanti saya tutup. Anissa, keadaannya gimana? Memungkinkan untuk ikut sampai akhir? Insya Allah Ibu memungkinkan. Baik, berarti Anissa presentasi ya. Boleh Ibu. Shania, Anissa, Dwita, Wanda, tadi sebut Wanda ya. 1, 2, 3, 4. Satu lagi Fatehatus Paranita. Ini kalian nggak ada cowoknya ya? Kelompok 3. Ada Ibu. Oh, ada Farden. Sorry, nggak lihat. Oke, silakan siapa yang bertugas slide share untuk kelompok 2 dan kelompok 3 saya izinkan dulu di sistem. Kelompok 2 atas nama siapa yang slide share? Siapa? Kelompok Manisha. Kelompok 2 yang slide share Manisha. Kelompok 3 siapa? Saya Ibu. Siapa Anda? Elalit Ramadhani Bu. Oke, jadi mekanismenya gitu ya, kelompok 2 silakan slide share, kemudian presentasi, setelah itu tutup, stop share, langsung lanjut ke kelompok 3 sampai terakhir, setelah itu baru kita open up communication. Terus yang lain, kelompok 1, 4, 5, dan 6, termasuk juga kelompok 2 dan 3 masing-masing menyiapkan pertanyaan untuk teman-teman di kelompok yang presentasi. Oke, nanti berarti kalau saya tunjuk kelompok 1, Anda menyiapkan 2 pertanyaan. Gitu ya. Paham sampai sini mekanisme kita? Baik, kita mulai. Silakan kelompok 2 untuk slide share. Masing-masing punya waktu kurang lebih 10-15 menit. Jadi jangan terlalu lama untuk presentasi ya, 10-15 menit. Silakan. Izin masuk untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nur Afia selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Gizi dan teman-teman kelas 2021A yang saya cintai. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya Nur Hikmah akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan makanan atau yang biasa disebut digestif. Oke, boleh di next. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Aleng, Audi Christina Toding, Gloria Priska Britani Sumlang, Lutfiatus Sa'dah, Manisa Hemalia, Melisa Natasha, saya sendiri Nur Hikmah, Nurhalisa,
Taskia Sabrina Putri, dan Vinkan Salsabila Putri Rahmania. Oke, boleh di next. Kita masuk ke pengertian digesti. Di next. Nah, jadi pengertian digesti ini adalah digesti itu pencernaan, yang dimana digesti ini adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Jadi intinya digesti ini adalah proses pemecahan zat-zat makanan. Selanjutnya ada proses digesti meliputi yang pertama ada pengambilan makanan atau yang biasa disebut prehensi. Selanjutnya ada memamah atau yang biasa disebut mastikasi. Ada penelanan atau deglutisi, pencernaan, digesti, dan yang terakhir pengeluaran sisa-sisa pencernaan atau yang biasa disebut digesti. Nah, berdasarkan proses pencernaannya dapat dibedakan menjadi 3 digesti makanan secara yang pertama ada mekanis. Mekanis itu adalah proses memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil dengan mengunyah, menelan, dan gerakan otot lainnya. Untuk enzimatis itu adalah proses memecah makanan di mulut, lambung, dan usus melalui penggunaan asam dan enzim. Dan mikrobiotis itu adalah pencernaan secara mikrobiotis untuk menggunakan mikroorganisme untuk mencerna makanan. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya sistem digesti. Sistem digesti ini terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama ada rongga mulut, faring, esofagus, gastrium atau lambung, kemudian ada intestinum tenue atau usus halus, ada intestinum grassum atau usus besar, rektum, dan juga anus. Di dalam rongga mulut terdapat gigi yang dapat merobek dan juga mengunyah makanan, sehingga menjadi lebih kecil dan mempermudah kerja enzim pencernaannya. Kemudian, untuk faring merupakan persilangan antara saluran makanan dan saluran udara. Esofagus atau kerongkongan sebagai saluran panjang berotot atau muskuler yang menghubungkan rongga mulut ke mulut dengan lambung. Di lambung, makanan itu ditampung, disimpan, dan dicampur dengan asam lambung, lendir, dan juga pepsin. Selanjutnya, intestinum gastrium atau lambung. Di lambung, makanan ditampung, disimpan, dan dicampur dengan asam lambung, lendir, dan pepsin. Kemudian ada intestinum tenue atau usus halus. Ada terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Kemudian ada duodenum adalah bagian pertama atau awal dari usus halus yang terhubung dengan lambung. Kemudian ada jejunum yang merupakan tempat absorpsi zat-zat makanan. Kemudian ada ilum, absorpsi melalui fili usus. Yang keenam ada intestinum crassum atau usus besar. Usus besar atau intestinum crassum adalah tempat pembuangan air besar dan sekaligus tempat penyerapan air. Rektum merupakan kantung yang berfungsi untuk menampung feses. Kemudian ada anus yang terakhir, merupakan kantung muskuler atau sphincter ani, berfungsi untuk mengatur pengeluaran tinja. Kelenjar digesti. Kelenjar digesti ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada kelenjar saliva atau ludah. Pada kelenjar saliva ini terdapat 2 jenis sel, yaitu ada sel sora dan juga sel mukosa. Yang kedua ada hati atau hepar. Hepar ini tersusun atas sel-sel hati yang disebut hepatosis dan membagi hepar ke dalam lobi-lobi. Sel hati ini berperan untuk menghasilkan empedu sebagai hasil ekskresi dan sekresi. Yang ketiga ada pankreas. Pankreas dapat dibedakan menjadi bagian ekskrosin dan juga endokrin. Bagian ekskrosin oleh sel-sel ancini pankreas berfungsi menghasilkan cairan pencernaan atau enzim pencernaan. Keempat, kelenjar pada saluran digesti. Kelenjar pada saluran digesti ini terdapat sel-sel mukosa gastrium dan usus halus. Permukaan
duodenum membentuk lipatan-lipatan yang disebut dengan filis khusus. Di antara lipatan tersebut terdapat sel-sel kripta di berkun yang berperan untuk menghasilkan enzim enterokinasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita lanjut ke karbohidrat. Yang pertama, pencernaan karbohidrat di mulut. Kelenjar ileum mengeluarkan saliva yang mengandung enzim penyaring atau amilase. Perannya untuk mengubah amilo menjadi sakarida sederhana. Yang kedua, pencernaan karbohidrat di lambung. Karbohidrat dalam makanan ditampung, disimpan dan dicampur dengan asam lambung, lendir, dan pepsin. Yang ketiga, pencernaan karbohidrat di usus halus. Di dalam duodenum terdapat amilase untuk memecah amilo menjadi monosakarida. Maltosa dipecah oleh enzim maltase menjadi 2 glukosa. Sukrosa dipecah oleh enzim sukrase menjadi fruktosa dan glukosa. Laktosa dipecah oleh enzim laktase menjadi galaktosa dan glukosa. Yang keempat, proses penyerapan atau absorpsi karbohidrat melalui mekanisme difusi fasilitasi oleh hormon insulin, terutama di duodenum dan jejunum. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya proses digesti lemak. Next. Proses digesti lemak meliputi 1. Pencernaan lemak di mulut oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh kelenjar Ebner. Kedua, pencernaan lemak di lambung oleh enzim lipase lambung. Ketiga, pencernaan lemak di usus halus. Pada duodenum terdapat muara dari ductus choledocus dan ductus pancreaticus. Asam lemak, gliserol, dan kolesterol di dalam rumen usus halus bersatu membentuk butiran-butiran yang disebut agregat. Butiran-butiran yang disebut misel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya nomor 5, ada kolesterol yang terdapat dalam makanan dalam wujud ester kolesterol yang akan dihidrolisis oleh enzim ester kolesterol hidrolase. Yang keenam, ada proses penyerapan absorpsi lemak makanan, misal diserap oleh sel mukosa usus halus dengan cara difusi pasif. Dan yang ketujuh, ada trigliserida dan ester kolesterol bersatu diselubungi oleh selaput protein sehingga disebut lipoprotein atau disebut dengan kilomikron. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan stop share, lanjut ke kelompok 3.